Namanya Jawa banget, kiper keturunan baru 1,91 meter eligible untuk timnas Indonesia senior. Media Timur Tengah anggap timnas Indonesia anak bawang di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Media Italia soroti harga selangit Cai Ijas yang dipatok Venezia terlalu mahal. Dari mana darah Indonesia Damiane Agustin, pemain baru Arsenal, ngaku siap bela timnas Indonesia. Patrick Kluivert mendukung pemain keturunan main di Super League. Simak pernyataannya. Kevin Dix kembali cedera. Media Jerman, dia harus jalani tes MRI. Patrick Kluivert mendukung pemain keturunan main di Super League. Simak pernyataannya. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan dukungan penuh terhadap keputusan sejumlah pemain keturunan yang memilih bergabung dengan klub-klub Super League musim ini. Menilai langkah tersebut sebagai momentum positif yang akan memberikan kesempatan baru bagi para pemain untuk melanjutkan karir sepak bola mereka di level kompetitif. Menurut legenda sepak bola Belanda ini, aspek terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap pemain adalah memperoleh menit bermain yang memadai. Hal ini agar dapat mempertahankan kondisi fisik dan mental yang optimal ketika dipanggil untuk membela jersey Garuda di berbagai kompetisi internasional. Coach Patrick menegaskan komitmennya untuk tidak membuat diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara pemain yang berkarir di luar negeri dengan mereka yang memilih bermain di Liga Domestik Indonesia. Karena yang terpenting adalah performa dan kontribusi nyata di lapangan hijau. Sistem pemantauan yang akan diterapkan oleh staf pelatih timnas Indonesia akan berfokus pada evaluasi objektif terhadap semua pemain. Tanpa memandang di liga mana mereka bermain, asalkan mereka mampu menunjukkan konsistensi dan kualitas permainan yang dibutuhkan tim nasional. Keputusan strategis ini mencerminkan pendekatan profesional Patrick Kluivert dalam membantu skuad timnas Indonesia yang kompetitif dengan memanfaatkan seluruh potensi pemain terbaik, baik yang berkarir di luar negeri ataupun yang di dalam negeri. Dukungan Patrick Kluivert terhadap keputusan para pemain keturunan untuk bergabung dengan Super League menunjukkan visi jangka panjang dalam pengembangan sepak bola nasional. Pelatih berpengalaman ini memahami bahwa menit bermain merupakan faktor krusial dalam menjaga ketajaman dan kesiapan fisik pemain. Kevin Dix kembali cedera. Media Jerman, dia harus jalani tes MRI. Nasib kurang beruntung dialami bek timnas Indonesia Kevin Dix di klub barunya Borussia Mönchengladbach. Menurut laporan media Jerman, Kevin Dix sempat mengalami insiden pada sesi latihan di Rotes Egren. Kevin Dix sempat terjatuh karena berbenturan dengan pemain muda Jepang Shio Fukuda. Kevin Dix sempat mendapatkan bantuan dari tim medis. Bek timnas Indonesia itu kemudian bisa melanjutkan sesi latihan kemarin. Namun, pada hari Minggu, Kevin Dix tak terlihat di lapangan latihan bersama rekan-rekannya. Laporan terbaru menyebutkan Kevin Dix harus menjalani pemeriksaan MRI untuk memastikan ada atau tidaknya cedera serius, terutama di area kaki yang terkena benturan. Bergabung ke Bundesliga, Borussia Mönchengladbach jadi capaian tersendiri di karir pemain timnas Indonesia Kevin Dix. Namun di satu sisi, Kevin Dix mendapatkan tekanan berat bergabung di Gladbach pada musim ini. Pasalnya, Borussia Mönchengladbach saat ini dihadapkan pada tekanan supporter terkait prestasi dan rencana jangka panjang klub. Tentunya kita berharap semoga Kevin Dix tidak mengalami cedera yang sangat serius. Namanya Jawa banget, kiper keturunan baru 1,91 meter eligible untuk timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia seakan tak pernah kehabisan pemain keturunan di luar negeri. Terbaru, ada kiper muda setinggi 190 cm yang eligible untuk membela tim senior dan junior. Siapa dia? Ya, bukan rahasia lagi jika timnas Indonesia memiliki banyak stok pemain keturunan di luar negeri yang bisa dicomot sewaktu-waktu. Para pemain keturunan ini bisa dikatakan intensitas generasi. Tak hanya pemain profesional, ada pula para pemain muda yang masih bermain di level akademi. Dari sekian banyak pemain keturunan di luar negeri, pemain keturunan di pos penjaga gawang untuk tim Garuda terbilang minim. Sejauh ini, baru ada 4 kiper keturunan Indonesia yang terjaring.
Kini, timnas Indonesia kelompok umur terutama U20 hingga U23 bisa saja diperkuat kiper keturunan yang memiliki nama Jawa. Bahkan, kiper keturunan ini memiliki postur ideal yakni 190 cm, yang membuatnya bak monster di bawah Minstar. Siapakah kiper itu? Adalah Ruben Kenneth Quincy Pawirerjo Junior. Darah keturunan mengalir di tubuhnya dari kakek dari pihak sang ibu. Saat ini, Ruben tercatat bermain bersama klub Eredivisie Fortuna Sittard. Sayangnya, tak ada informasi mengenai statistik yang dimilikinya. Hanya saja, sebelum bergabung Fortuna, Ruben diketahui sempat bermain bagi AFC Amsterdam U21 pada musim 2024-2025. Media Timur Tengah anggap timnas Indonesia anak bawang di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Gulf News memandang timnas Indonesia sebagai anak bawang alias tim kurang berpengalaman di ronde keempat. Hal itu mereka sampaikan dalam sebuah artikel yang membahas hasil drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur. Sorotan tajam datang dari media-media Timur Tengah, salah satunya Gulf News yang memaparkan pengalaman 6 tim peserta di edisi Piala Dunia terdahulu. Media tersebut menyoroti minimnya pengalaman timnas Indonesia di panggung sepak bola dunia. Satu-satunya catatan keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia terjadi pada 1938, itu pun saat masih bernama Hindia Belanda. Timnas Indonesia, satu-satunya penampilan mereka di Piala Dunia FIFA terjadi pada tahun 1938. Indonesia finish di urutan keempat grup C dan lolos ke babak playoff. Tulis Gulf News dikutip dari suara.com. Sementara itu, Arab Saudi dan Irak punya sejarah lebih kuat. Arab Saudi dikenal sebagai langganan tampil di Piala Dunia, dan kali ini bertekad tampil untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sedangkan Irak, meski hanya pernah tampil sekali di tahun 1986, tetap dianggap sebagai lawan tangguh dengan semangat tinggi. Pemberitaan media-media tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa timnas Indonesia dipandang sebagai anak bawang, alias kurang berpengalaman di fase ini. Namun, sepak bola tak bisa selalu dihitung lewat statistik dan sejarah. Meski jalan yang ditempuh Indonesia tampak berat, peluang untuk menciptakan kejutan tetap ada. Sistem baru AFC membuka peluang lebar, juara grup otomatis lolos, dan runner-up masih punya jalan lewat playoff 2 leg serta jalur interkontinental. Timnas Indonesia punya kesempatan menorehkan sejarah baru setelah absen dari pentas Piala Dunia lebih dari 85 tahun. Jens Rappen terlalu mudah gantikan oleh Romeni, ini jawaban Gerard van den Berg. Jens Rappen sedang panas dibicarakan sebagai calon striker nomor 1 timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam usianya yang baru menginjak 19 tahun, ia sudah menggendong timnas U23 Indonesia. Produk FC Dordrecht yang kini membela Bali United itu mencetak 2/3 dari gol Garuda Muda di turnamen pekan ini. Timnas U23 Indonesia mencetak 9 gol dalam 2 laga melawan Brunei dan Filipina. Rappen memborong 6 gol. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerard van den Berg, menjawab kabar tentang Jens Rappen. Ya, kamu harus bertanya pada Patrick. Saya tidak tahu, kepada awak media. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu tentang pemain yang harus menggantikan pemain tim utama senior karena itu bukan pekerjaan saya. Dan saya rasa Patrick cukup cerdas untuk mengambil keputusan yang bagus karena Jens Rappen masih muda. Media Italia soroti harga selangit Jay Ijes yang dipatok Venezia terlalu mahal. Teka-teki masa depan bek timnas Indonesia Jay Ijes di musim depan masih jadi sorotan media-media di Italia. Meski telah bermain bersama Venezia di laga pramusim dan mengantarkan tim berjuluk I Lagunari menang 8-0, Jay Ijes masih jadi incaran klub-klub Serie A Italia. Namun, harga yang dipatok oleh Venezia untuk Jay Ijes jadi penghalang bagi bek timnas Indonesia itu hengkang di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan, Venezia menilai Ijes layak dibanderol 10 juta euro atau sekitar 176 miliar.
Dua klub sekaligus Lecce dan Udinese dikabarkan berminat memboyong pemain kelahiran Belanda tersebut. Namun, harga mahal yang dipatok Venezia menjadi ganjalan utama. Laporan media Italia menyebutkan bahwa Ijaz menjadi target utama Lecce, terutama jika kapten tim Federico Basquirto benar-benar hengkang dalam waktu dekat. Meski belum ada tawaran resmi yang masuk, situasi Basquirto dipantau ketat karena potensi penjualannya bisa membuka ruang dan darah segar untuk mendapatkan Ijaz. Namun, harga transfer sebesar 10 juta euro atau sekitar 175 miliar yang diminta Venezia masih dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Lecce. Lalu, ada Udinese. Kini setelah mereka resmi menjual Jaka Bijol ke Leeds United, Udinese dikabarkan siap menaikkan tawaran mereka menjadi 7 juta euro atau 123 miliar dengan mengamankan jasa Ijaz sebagai pengganti langsung di jantung pertahanan. Dari mana darah Indonesia Damiani Agustin, pemain baru Arsenal, ngaku siap bela timnas Indonesia. Nama Damiani Agustin mendadak ramai diperbincangkan publik sepak bola Indonesia setelah ia resmi mendatangani kontrak profesional pertamanya bersama Arsenal. Pemain muda berdarah campuran ini sempat mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, meski kini masih berstatus warga negara Curaçao. Damiani yang pernah membela timnas Curaçao U17 tak menutup kemungkinan untuk membela Merah Putih di masa depan. Dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, pemain yang berposisi sebagai winger ini menyatakan harapannya suatu hari bisa memperkuat Garuda. Ia menambahkan saat ini dirinya masih menunggu peluang terbaik yang datang, baik dari Belanda, Curaçao maupun Indonesia. Darah Indonesia Damiani Agustin berasal dari ibunya. Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia Damiani Agustin mengalir dari garis keturunan ibunya. Sang ibu memiliki darah campuran Mesir, Indonesia, dan lahir di negeri kincir angin. Sementara itu, nenek dari pihak ibu merupakan kelahiran asli Indonesia, menjadikan Damiani memiliki garis keturunan Indonesia yang cukup kuat. Bakat sepak bolanya sendiri tampaknya diwarisi dari sang ayah, Kemi Agustin. Mantan gelandang andalan berbagai klub Eropa ini pernah memperkuat timnas Belanda di kelompok umur sebelum beralih membela Curaçao di level senior. Ayah Agustin juga sempat menjalani kompetisi Asia Tenggara dengan memperkuat klub asal Filipina, Global Cebu FC pada tahun 2017. Pengalaman inilah yang mungkin menjadi inspirasi bagi Damiani untuk lebih terbuka pada kesempatan internasional termasuk membela Indonesia. Damiani dikenal sebagai pemain serba bisa. Meskipun posisi utamanya adalah winger kiri, ia juga mampu bermain sebagai gelandang serang hingga bek kiri. Gerald Vandenberg tak ingin gelandang timnas U23 Indonesia dianggap jago lemparan maut. Robby Darwish sukses menjadi aktor kemenangan timnas U23 Indonesia atas Filipina. Pelatih Gerald Vandenberg menjelaskan Robby Darwish memang memiliki lemparan yang kuat. Namun, ini tidak membuat dia hanya unggul saat melakukan lemparan. Menurutnya, Robby memang pemain yang apik dan memiliki banyak potensi. Lemparan ke dalam menjadi pelengkap atribut yang dimiliki pemain berusia 21 tahun tersebut. Dia juga bersyukur senjata Robby bisa berbuah gol di pertandingan sebelumnya. Tentunya, ini akan coba dimanfaatkan dengan maksimal di timnas U23 Indonesia. Terutama saat mereka kesulitan dalam memecah pertahanan lawan dan harus ada pendekatan berbeda di lapangan. Gerald menegaskan bahwa Robby Darwish memang pemain penting di Garuda Muda saat ini. Kondisi tersebut yang membuat dia terus jadi andalan dalam 2 pertandingan terakhir. Dia berharap pemainnya tersebut bisa terus memberikan kontribusi di pertandingan selanjutnya. Pelatih timnas U20 Indonesia mengatakan pemain Eropa belum jadi prioritas. Pelatih timnas U20 Indonesia sekaligus asisten pelatih timnas U23 Indonesia Frank Frankenven mengaku akan membentuk skuad Garuda Nusantara setelah tuntas bersama U23. Pelatih berusia 53 tahun itu membantu Gerald Vandenberg
bahwa saat ini mereka fokus menghadapi ASEAN Cup U23 2025. Menghadapi turnamen ini, mantan pelatih NAC Breda U21 tersebut mengaku telah memberikan tim dengan gaya bermain skuad Garuda Muda sendiri. Frank van Kenven mengakui bahwa ambisi mereka jelas yakni ingin membawa tim meraih juara. Kami ingin menjuarai turnamen ini, persiapannya bagus, banyak pelajaran dan cukup berat. Dalam waktu singkat, kami sudah membentuk gaya bermain dan membuat kemajuan besar bersama tim, ujar Frank Kempen. Van Kempen akan beralih membentuk timnas U20 Indonesia dan ia mengaku akan melihat pemain lokal terlebih dahulu. Ini karena ia percaya bahwa Indonesia memiliki banyak pemain bertalenta. Oleh karena itu, ia mengaku bahwa pemain diaspora ataupun dari Eropa belum menjadi prioritasnya dalam membentuk timnas U20 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan memanggil pemain diaspora. Akan tetapi, Van Kempen mengaku akan melihat perkembangan terlebih dahulu dan ia ingin melihat pemain lokal sebelum mempertimbangkan pemain Eropa. Ya, untuk saat ini, fokus utamanya adalah turnamen U23. Setelah itu saya akan beralih ke timnas U20 dan mulai memetakan para pemain. Kami akan melihat pemain lokal terlebih dahulu karena jumlahnya banyak. Baru setelah itu kami pertimbangkan memperkuat skuad dengan pemain dari Eropa. Tutup Frank van Kenven. Dirumorkan hengkang, Mads Hilgers kembali jadi kapten FC Twente saat hadapi klub Jerman. Bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, kembali mencuri perhatian saat dipercaya mengenakan ban kapten FC Twente. Dalam laga uji coba melawan klub Jerman RV Oberhaus, pertandingan yang digelar sebagai bagian dari persiapan pramusim, itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Laga melawan RV Oberhausen yang merupakan tim dari divisi keempat Liga Jerman menjadi momen spesial bagi Hilgers. Meskipun masa depannya di FC Twente tengah diselimuti spekulasi, kepercayaan untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan menunjukkan bahwa perannya di tim belum sepenuhnya tergantikan. Ini bukan kali pertama bek berusia 24 tahun tersebut didapuk sebagai kapten di pramusim. Dalam laga sebelumnya, melawan Karabakh FK, klub asal Azerbaijan, Hilgers juga terlihat mengenakan ban kapten berwarna putih. Pengalaman memimpin di dua laga ini menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu sosok penting di skuad Twente. Di tengah performanya yang stabil, kabar mengenai potensi kepergian Hilgers dari klub asal Belanda itu semakin santer terdengar. Direktur Teknik FC Twente, Jan Steurer, mengkonfirmasi bahwa sang pemain memang sudah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar negeri. Meski demikian, Steurer mengakui bahwa hingga kini belum ada tawaran resmi yang masuk dari klub manapun untuk memboyong Hilgers. Ia menyadari bahwa situasi bisa berubah sewaktu-waktu seiring berjalannya jendela transfer. Steurer juga menyebut bahwa apabila Hilgers memutuskan bertahan, hal tersebut akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini belakang FC Twente. Namun, ia tetap realistis dengan peluang sang pemain untuk hengkang karena sudah masuk radar klub-klub luar negeri. Pelatih timnas U20 Indonesia Frank van Kenven kritik regulasi U23 minta pemain asing di Super League dibatasi. Pelatih timnas U20 Indonesia Frank van Kenven mengkritik regulasi pemain U23 di Super League 2025-2026 atau yang sebelumnya dikenal Liga 1. Ia justru meminta agar pemain asing yang dibatasi. Seperti diketahui, Indonesia League telah memutuskan bahwa untuk pemain asing di Super League bisa menggunakan 11 pemain dengan aturan 8 pemain bisa berada di lapangan. Indonesia Liga memiliki regulasi yang mewajibkan setiap klub Super League harus mendaftarkan 5 pemain U23 dengan aturan 1 pemain wajib jadi starter. Dengan catatan pemain U23 ini bisa bermain minimal selama 45 menit. Untuk itu, ia menyarankan
agar pemain asing dibatasi agar pemain muda pun bisa berkembang lebih baik. Secara pribadi, saya lebih suka jika jumlah pemain asing dibatasi, ujar Frank van Kempen. Ini karena pelatih berusia 53 tahun tersebut menilai bahwa saat ini Indonesia memiliki banyak pemain bagus. Untuk itu, memprioritaskan pengembangan pemain lokal akan lebih baik. Menurutnya, kehadiran regulasi yang lebih ketat terhadap pemain asing bisa memastikan lebih banyak kesempatan bermain bagi pemain muda. Pelatih asal Belanda ini mengaku bahwa saat ini struktur pembinaan di timnas kelompok usia tengah dirancang bersama Gerald van den Berg dan Patrick Kluivert. Mereka membangun program terpadu dari U17 hingga U23 demi menciptakan identitas dan metode latihan yang konsisten. Kami berencana meluncurkan visi agar semua tim nasional kelompok usia dibina dengan cara yang seragam, tutur Frank van Kempen.